Yang pertama, dulu saya nggak suka dengan kerudung dan itu karena itu dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keluarga, pandangan-pandangan sekitar saya. Karena kenapa? Pertama, saya bukan hanya nggak suka dengan kerudung, tapi saya nggak suka dengan orang Muslim. Kenapa saya nggak suka dengan orang Muslim? Dalam kepala saya orang Muslim itu suka ganggu orang. Dalam kepala saya orang Muslim suka ganggu orang. Yang diganggu siapa? Saya lah. Orang Muslim suka ganggu orang Muslim itu suka marah-marah dan segala macam. Orang kerudungan itu mabuk agama. Orang kerudungan itu seolah-olah dia itu tidak peduli dengan manusia. Mereka itu egois dan segala macam. Kenapa sih lu harus memamerkan kerudunganmu dan segala macam? Hanya saja kadang-kadang ketika saya sudah jadi seorang Muslim, saya jadi tahu pandangan saya itu justru gara-gara saya tidak mampu untuk berbuat itu. Jadi saya nggak suka dengan itu. Misal ya, contoh. Sebelum saya masuk Islam, saya nggak suka dengan orang-orang yang terlalu berlebihan sama orang tuanya. Masuk IPB, itu saya lihat pas mereka ngelepas anak-anak itu nangis. Jadi ibu dan anak tuh kayak peluk-pelukan terus nangis. Saya terus kemudian apa yang keluar dari lisan saya? Alah, kayak film India aja. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Padahal dalam hati saya iri, saya pengen. Kadang-kadang orang gak suka dengan sesuatu karena orang itu gak bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua karena informasi yang salah. Informasi yang masuk ke dalam kepala saya, kerudungan tuh munafik. Kerudungan tuh cuma mau terlihat baik sama orang tapi dalamnya gak gitu. Dalam kepala saya orang-orang yang Muslim tuh adalah orang-orang yang kasar. Orang-orang yang suka ngomongin orang, mengganggu dan seterusnya. Dalam kepala saya orang-orang kerudungan itu adalah orang-orang yang mereka itu ya gak peduli dengan orang-orang yang lain dan seterusnya. Itu adalah dalam kepala saya. Begitu saya masuk Islam, apa yang saya pikirkan? Oh, ternyata kerudungan itu bukan itu semua. Tapi kerudungan itu adalah ketika ada seseorang merasa dirinya salah dan dia pengen dekat dengan Allah. Itu kerudung. Kerudungan itu adalah ketika orang merasa ketika dia itu merasa Allah tuh hadir di dekat dia. Itu orang kerudungan. Contoh, saya yakin orang-orang yang gak kerudungan manapun, siapapun itu, saya yakin dan saya sudah banyak lihat artis-artis gitu kan ya, yang semua masih buka aurat dan seterusnya. Itu ibu kira ketika mereka sholat mereka buka aurat? Enggak, mereka tutup aurat. Pakai mukena bagus-bagus semuanya. Mereka tutup aurat rapi banget, bahkan lebih rapi daripada ibu-ibu yang di depan saya bisa jadi. Karena ibu-ibu di depan saya kan mukenanya kan kadang-kadang gak dicuci gitu kan. Enggak menuduh. Cuman kan kadang-kadang gitu kan ya. Kita kan di masjid kan gitu ya, mukenanya kotor-kotor dan segala macam. Ini mukena mereka tuh wah luar biasa, glitter segala macam, bagus lah pokoknya. Itu bagus-bagus mukenanya. Pertanyaan saya, kenapa mereka pas sholat itu pakai mukena? Karena mereka tahu mereka lagi menghadap Allah. Allahu Akbar. Wah, Allah lihat gue nih. Tapi ketika mereka selesai mereka buka lagi. Nah itu, masalahnya kan di sini kan ya. Berarti Allah cuma ada pas sholat. Nah itu misalnya. Jadi cara berpikirnya. Maka saya nulis buku judulnya Yuk Berhijab. Di situ saya memberikan beberapa informasi tentang bagaimana orang harusnya memandang seorang perempuan yang berhijab. Misal, contoh, saya tanya, lebih mahal mana? Lapis legit atau pisang goreng? Lapis legit atau pisang goreng? Oke. Tahu cara buat pisang goreng, Ibu? Bisa buat pisang goreng? Bisa. Gampang atau susah? Gampang. Harganya berapa kalau dijual? 2.500. Boleh ditawar? Kalau beli banyak boleh, Ustaz. Oke, itu pisang goreng. Cara jualan pisang goreng gimana? Pinggir jalan, dikasih nampan pisang gorengnya di sana karena baru dari penggorengan jadi panas, maka masih berasap. Orang-orang beli pagi-pagi. Gimana cara orang beli pisang goreng? Gimana cara orang beli pisang goreng? Biasanya orang suka pisang goreng yang lembut atau yang keras? Gimana cara bedain yang lembut dan yang keras? Ya, pencet-pencet dong. Oh ini keras dan panas. Ah ini aja nih masih baru. Biasanya orang belinya berapa? Pegang-pegangnya 10 belinya 1. Kesian banget kan? Murah lalu kemudian semua orang bisa. Bukan saya mendiskreditkan penjual pisang goreng ya. Bukan ya. Ini contoh. Saya sendiri suka pisang goreng. Tapi ini contoh aja. Oke. Harganya 2.500. Beda gak dengan lapis legit? Lapis legit dibuatnya susah atau mudah? Nggak semua orang bisa buat lapis legit. Dulu ibu saya pas buat lapis legit itu masih pakai kocokan yang dipegangin. Tahu nggak ibu sekalian? Itu saya disuruh pegangin tuh. Jadi saya tahu seberapa pegelnya untuk buat lapis legit adonannya. Sampai ini udah belum mie? Belum. Udah belum mie? Belum. Capek.
Setelah itu, setelah ada jadi adonannya, itu dikasih loyang, dipanasin, dikasih alas, terus kemudian dimasukin selapis, masukin ke oven. 5 menit keluarin lagi, udah jadi 1 lapis. Ditaruh lagi lapis di atasnya. Ditaruh lagi, dibuka lagi, taruh lagi 1 lapis di atasnya lagi. Saya nanya sama ibu saya, kenapa gak sekalian aja? Bantet, gitu dia begitu. Lalu kemudian berapa kali, sampai 30 kali dapatlah selapis itu, baru kemudian dihidangkan. Pertanyaannya, buat itu lama nggak? Lama. Susah nggak? Panasnya luar biasa itu buat itu. Dan ketika sudah selesai dirapiin, dipotong, dikotakin, baru dijual di supermarket. Yang beli siapa? Yang beli siapa? Lihat ya, kalau harga Anda mahal, yang miskin mundur. Ya, kalau orang yang punya harga mahal, kalau produknya mahal, yang miskin mundur. Tapi kalau misalnya harganya murah, yang datang siapa? Mohon maaf, bukan mendiskreditkan kaya miskin, tapi saya cuma ngasih contoh. Gitu kan ya, ngasih contoh. Lapis legit dijualnya di toko-toko. Orang kalau sudah beli lapis legit, mau kotak yang manapun sama dijamin. Kenapa? Yang jamin langsung dari pabriknya. Dia ambil kotak manapun sama, baru kemudian ke kasir, dibayar, dikasih plastik, di rumah dibuka, dipotong, baru dimakan. Sekarang saya mau nanya, mau jadi tipe yang mana? Pisang goreng atau lapis legit? Pisang goreng atau lapis legit? Nah, kalau lapis legit berarti jangan dibuka-buka. Karena kalau dibuka-buka semua orang senang. Tapi semua orang senang, semua orang menikmati, tapi nggak beli. Tapi kalau lapis legit sudah dijamin kualitasnya seperti apa dan dia tertutup. Bisa difahami ya. Nah, sekarang balik ke ibu dan suaminya misalnya. Nih, saya mau kasih tips dan trik. Kalau begitu ibu pulang, kalau menurutmu kerudungan tuh nggak bagus misalnya, tanya, kenapa nggak bagus? Nah, di list tuh. Aku nggak mau, kamu tuh terlihat sangat tradisional, terlihat sangat agamis dan segala macam. Oke, kalau sudah dikumpulin semuanya, terus tanya, bagimu harusnya aku berpenampilan kayak apa? Nah, di list tuh, aku maunya tuh kamu seksi dan segala macam. Kamu tuh harus gini supaya kamu tuh terlihat ini segala macam. Terus bilang sama dia, boleh nggak kalau gitu? Aku mau untuk berpenampilan kayak gini, aku mau, tapi cuma untuk kamu. Bisa kan? Paham nggak sih maksudnya? Artinya ini kan ada jalan tengahnya nih. Dan ini yang kadang-kadang juga tidak diperhatikan sama ibu-ibu. Kadang-kadang suami itu komplain, bukan semua dia komplain. Dia komplain itu biasanya dia komplain itu cuma karena perlakuan Anda terhadap dia, bukan semuanya. Paham gak sih maksudnya? Bukan semuanya. Tapi kalau perlakuan Anda kepada dia itu sudah selesai, biasanya yang lain dia gak akan perhatikan. Itu laki-laki itu begitu. Maksudnya gimana Ustadz? Contoh ya, kalau laki-laki ngomel ya, laki-laki ngomel, kamu nih gini, kamu nih gitu, ini gak benar, ini gak begitu. Sebenarnya dia cuma kurang urusan itu aja. Paham gak sih maksudnya? Tapi yang lain jadi dikomplain. Sebenarnya dia cuma kurang dirawat dan cuma kurang diurusin aja. Paham gak sih maksudnya? Contoh lagi ya, kalau dia misalnya lagi gak ada uang, itu semuanya diprotes tuh biasanya tuh. Nah, tugas Anda itu gimana caranya untuk menenangkan bahwa uang tuh bukan segala-galanya. Kalau urusan dia sudah beres, yang lain tuh gak akan dipermasalahin. Pernah gak ngalamin begitu? Nah, jadi coba tanya dulu, ini masalahnya apa sebenarnya, kenapa kamu gak suka? Diskusi aja, open mind. Kan kita kan jangan langsung, dasar kamu itu muslim atau bukan sih? Orang yang kerudungan gak suka. Tahu gak banyak suami-suami yang lain mau istrinya kerudungan gak bisa. Kamu terusnya beruntung punya istri kayak aku, jangan gitu. Tapi tanya dulu, kenapa kamu gak suka? Oh ya aku gak suka karena ini. Nah, jadi bagusnya tuh menurut kamu tuh kayak gimana? Nah, kalau menurut dia suka kayak begini, maka lakukan itu cuma untuk dia. Kan gak perlu semua orang harus lihat kan? Karena kalau laki-laki normal justru menginginkan istrinya cuma bagi suaminya, cuma bagi dia, bukan untuk yang lain. Bisa dipahami ya? Contoh, gak usah agama Islam, agama lain aja. Contoh ya, Anda jalan berdua, mereka jalan berdua nih, bukan muslim nih, jalan berdua. Tiba-tiba ada satu cowok disiulin. Wah, bagus nih. Wah, barang bagus nih. Marah gak tuh cowok? Ya pasti marah. Kenapa dia marah? Karena yang harusnya menjadi milik dia, itu seolah-olah jadi milik orang lain. Paham ya? Nah, maka itulah kenapa di dalam Islam perempuan itu hanya milik suaminya. Dia boleh berbuat apapun pada suaminya. Maka ibu-ibu, saya sarankan kalau bagi ibu itu adalah tips dan triknya. Bagi ibu-ibu yang lain, sebelum suaminya komplain, maka jadilah yang paling bagus bagi suaminya. Karena terus terang, saya sebagai seorang laki-laki kadang-kadang juga memberikan banyak masukan pada istri saya.
jangan pakai bergok yang ini, jangan pakai kerudung yang ini. Kenapa? Bagi mata saya nggak bagus. Paham ya? Dan itu kan selera. Dan gak semua suami seleranya sama. Maka tanya, kamu maunya aku kayak gimana? Nah jadikan itu untuk dia. Nah itu insya Allah berpahala. Gitu ya.